Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, sehat semua ya? Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali memulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang berdoa, mulai. Yuk, nyanyi semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, Ibu absen dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Untuk selanjutnya kita mempelajari materi tentang relasi dan fungsi. Dan fungsi. Apa itu relasi? Ada yang tahu apa relasi? Coba. Ya, Nisa. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Hubungan antara dua himpunan. Hubungan antara dua himpunan. Ada lagi? Ya, Rapel. Ya, lanjut. Kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini untuk apa. Ya, untuk pertemuan kali ini kita mempunyai tujuan yang pertama, siswa peserta didik dapat memahami apa yang namanya relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A itu himpunan yang pertama, dengan anggota himpunan B, himpunan yang kedua. Sekarang perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, di situ ada kata-kata ayam termasuk hewan jenis unggas. Singa termasuk hewan mamalia. Buaya dan ular termasuk hewan reptil. Dan ada yang tidak ada pasangan. Semua anggota himpunan B harus berpasangan. Dan boleh juga berpasangan lebih dari satu. Lihat himpunan B yang R. Dia berpasangan dengan B dan berpasangan dengan D. Dia punya lebih dari satu pasangan. Yang ketiga adalah fungsi bijektif. Bijektif di sini adalah fungsi yang anggota himpunan B tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan harus mempunyai pasangan satu dengan anggota himpunan A. Lihat di situ himpunan B, P, Q, R. Semuanya punya pasangan di anggota A dan pasangannya hanya satu, tidak boleh lebih. Lanjut lagi. Nah, syarat suatu relasi. Yang pertama, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Jadi pada fungsi himpunan A semuanya mempunyai pasangan. Yang B, yang kedua, anggota himpunan A dipasangkan hanya satu pasangan dengan himpunan B. Jadi himpunan A tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Notasi fungsi di situ, cara penulisannya itu dibaca fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Kemudian yang terakhir, nah, domain, kodomain dan rank.
domain. Apa itu domain? Coba Loren dibaca. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal semua anggota himpunan B. Maaf, di situ Ibu salah ketik ya. Domain adalah daerah asal atau semua anggota himpunan A. Ibu salah ketik di situ. Ya, untuk yang pertama domain. Domain itu adalah daerah asal atau semua anggota himpunan A. Ya, A di situ Ibu salah. Kemudian yang kedua ada kodomain. Kodomain di sini adalah daerah kawan. Isinya semua anggota himpunan B. Ya, semua anggota himpunan B itu disebut dengan kodomain. Yang ketiga rank. Rank itu adalah daerah hasil. Daerah hasil di sini semua himpunan B kodomain, tapi yang hanya mempunyai pasangan pada himpunan A. Jadi di himpunan B, tapi dia mempunyai pasangan di himpunan A. Itu yang disebut dengan rank. Nah, di situ ada contoh, ada gambar, kalian lihat, ada gambar. Himpunan A, A, B, C, D. Himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5. Domainnya, tadi domain adalah semua anggota himpunan A. Maka domain di situ A, B, C, D. Kodomain adalah semua anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5. Rank adalah himpunan B, tapi yang hanya berpasangan di himpunan A. 2, 3, 5. Jelas ya? Paham ya? Kemudian, nah banyaknya pemetaan yang terjadi antara dua himpunan. Jika anggota himpunan A adalah NA dan banyak anggota himpunan B adalah NB, N di situ artinya jumlah. Maka banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, dari A ke B. Maka rumusnya NB pangkat NA, B-nya yang duluan. Kemudian yang kedua, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Sampai di sini paham ya? Membuat 4 kelompok. Ini Ibu akan membagikan LKPD. Ya, di sini ada beberapa soal yang harus kita selesaikan. Kemudian nanti perwakilan kelompok bisa menuliskan hasil dari jawaban diskusi kelompok, menuliskan di papan tulis. Kelompok lain bisa menanggapi. Kelompok 1. Kelompok 2. Nah, kalian harus buat suatu ya ini seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, bagaimana? Relasi yang dapat dibuat dari A ke B adalah berarti sama dengan pemetaan tadi. Pakai rumus A ke B tadi. Itu dari A ke B kan rumusnya. Nah, kalau dari A ke B rumusnya tadi apa? N apa tadi yang dibalik uji Bu tadi? N ini kan A ke B. Nah, kalau A ke B berarti kebalikan. Maka rumusnya ya NB pangkat NA. Coba dikerjakan dulu. Kalau ada yang masih bingung boleh tanya. Kelompok 1, 2. Nomor selanjutnya nomor berapa yang masih agak membingungkan boleh bertanya, diskusi. Jangan cuma diam lihat bukunya. Untuk kelompok 3, coba didiskusikan. Bagaimana untuk soal selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan sambil diskusi? Ada yang bingung mau tanya? Boleh Ibit? Ada Ibit? Belum? Ini tidak apa-apa Melisa. Soalnya dibawa soal LKPD-nya. Nih spidol. Soal nomor 1. Buatkan suatu relasi ya. Yang di dalamnya itu menuliskan, memuat domain, kodomain, dan ranknya. Coba dituliskan di papan tulis. Ya, nah di situ ada himpunan A, ada himpunan
B. Dia menyatakan suatu relasi boleh, suatu fungsi juga boleh. Yang mana di dalamnya itu harus memuat domainnya, kodomainnya, dan juga yang di situ adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rank di situ adalah 4, 5, 6. Bagaimana menurut kelompok 1, 2, dan 4 untuk soal nomor 1 pada kelompok 3? Ada yang berbeda pendapat atau yang ingin menyampaikan, menambahi? Bagaimana? Ya, kelompok Nisa? Menurut kami kelompok 1, dan domainnya sudah benar. Tapi ranknya itu bukankah rank itu daerah hasil? Oh iya, maaf, rank adalah daerah hasil, yaitu anggota himpunan B yang mempunyai pasangan. Ranknya keliru. Ya, rank tadi menurut kelompok 1, rank tadi adalah daerah hasil. Daerah hasil itu harus kita ketahui, daerah hasil itu adalah apa tadi? Anggota himpunan apa? Anggota himpunan B yang mempunyai, ya, jadi lihat di himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A. 1, 2, 3, 6. Nah, coba lihat. Coba agak minggir Marcel ya. Bagaimana ranknya? 1, 2, 3, 6. Lihat di himpunan B. Apakah di himpunan B itu 1, 2, 3, 6 itu sudah berpasangan dengan himpunan A? Ya, sekarang 4 dan 5. Kenapa 4 dan 5 tidak termasuk dalam rank? Coba dilihat. Karena, ya benar, pintar narkobar. 4 dan 5 tidak termasuk dalam rank karena 4, 5 tidak punya pasangan di himpunan A. Coba beri tepuk tangan buat Kobar. Ya. Oke, presentasi nomor 1. Sekarang presentasi yang kedua. Dari suatu gambar ini, tentukan pemetaan yang mungkin dari B ke A. Coba. Dari B ke A. Di sini tertulis NA, jumlah himpunan A berapa? Jumlah anggota himpunan A-nya? Ini soalnya tadi. Anggota himpunan A berapa jumlahnya? 4. Anggota himpunan B? 3. Anggota himpunan A pada soal ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Pada himpunan B ada 3. 1, 2, 3. Jadi yang ditanyakan hanya berapakah banyaknya, tentukan pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke A. Nah, B ke A. Tadi ada rumusnya yang ditayangkan oleh slide. Kalau B ke A, bagaimana? Ayo, coba. B ke A rumusnya nah, untuk soal nomor 2 ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, bagaimana Loren? Menurut saya, soal nomor 2 itu salah di rumusnya. Menurut kami, rumus nomor 2 itu terbalik. Seharusnya NB pangkat NA sama dengan 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Nomor kelompok 3 ya? Pania? Termasuk apa?
relasi. Kenapa? Iya. Dia bukan, memang dia fungsi. Semua punya pasangan. Ya. Tapi pasangannya dia lebih dari satu. Kalau dia punya pasangan lebih dari satu, berarti dia termasuk relasi. Pahami lagi ya kelompok 3. Lanjut yang keempat, satu lagi ya. Nomor 4. Relasi himpunan A, ayam, buaya, sapi, ular. Himpunan B-nya ovipar, pipipar, opopipipar. Nah, himpunan A ke himpunan B. Apa nama relasi yang mungkin? Di situ kelompok 3 menjawab cara berkembang biak. Sekarang kita lihat dulu di situ. Ayam. Ayam berkembang biak dengan apa? Bertelur. Bertelur itu berarti ovipar. Kemudian ada buaya. Buaya? Telur juga. Sapi? Beranak. Ular? Ya, ada yang bertelur, ada yang beranak. Nah, kira-kira nama yang pas untuk relasinya dari nama hewan ke cara opipar, pipipar, opopipipar itu. Sesuai tidak dengan kelompok 3? Berkembang biak. Sesuai tidak? Apa sesuai? Cara berkembang biaknya. Ayam bertelur, buaya bertelur. Ayam bertelur, ayam, buaya bertelur, ovipar. Kemudian sapi beranak, pipipar. Kemudian ular, ada yang bertelur, ada yang beranak, opopipar. Jadi sepakat seluruhnya? Setuju bahwa nama relasi dari himpunan A ke B itu adalah berkembang biak. Cukup? Setuju ya, sepakat ya? Ada lagi yang mau menanggapi mungkin dari jawaban kelompok 3? Ada lagi yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 3? Nomor 1 tadi kelirunya di rank ya. Itu tadi sudah sering Ibu bilang bahwa kita sering kelirunya di rank. Ternyata terjadi di kelompok 3. Sudah kita diskusikan, sudah kita perjelas lagi, ternyata agak keliru. Ternyata yang dilihat harusnya anggota B yang punya pasangan. Kemudian nomor 2, nomor 3. Nomor 3 tadi harusnya kelompok 3 dibuat dulu seperti ini. Jadi kita lihat, bisa kita lihat tanda panahnya. Oh, kelompok himpunan A ternyata punya pasangan lebih dari 1. Kalau punya pasangan lebih dari 1 berarti dia relasi. Kalau dia hanya 1 seperti tadi Kiki nomor sepatunya 40. Yoga nomor satunya 38. Nah, itu disebut dengan fungsi karena dia tidak mungkin Kiki nomor 40, Kiki juga nomor 38. Paham ya? Nomor 4 berkembang biak juga sudah benar. Seluruhnya kita kasih tepuk tangan buat presentasi kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Terima kasih Marcelia dengan Melisa sudah berani maju mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, untuk materi hari ini kita cukup sampai di sini. Sudah selesai. Untuk kelompok lain karena waktu kita sudah hampir habis, mau diganti dengan pelajaran yang lain, kita cukupkan di sini. Untuk kelompok yang lain,
Untuk kelompok yang lain, atau masih sempat? Masih ada waktu? Kalau mau ada lagi yang mau presentasi? Ada? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Mau presentasi? Sebutkan coba di itu saja. Untuk soal nomor 1. Lalu menyukai pelajaran matematika dan IPA. Dinda menyukai pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Ya, pertanyaannya apa di situ? Buatlah himpunan dari pernyataan tersebut. Nah, himpunan A-nya apa? Himpunan B-nya apa? Himpunan A adalah? Lalu Dinda, Intan, Sari. Ya. Himpunan B, matematika, IPA, bahasa Indonesia, IPS, PKN, IJK. Ya, dari suatu pernyataan, himpunan A di situ bisa kita lihat di situ ada nama siswa. Ya, himpunan B lawannya itu, kawannya itu, pasangannya. Nama pelajarannya sudah disebutkan kata si siapa? Chelsea bahwa himpunan A itu adalah nama-nama siswa, himpunan B adalah mata pelajaran kesukaan. Yang kedua? Berapa NA? Jumlah himpunan A? Jumlahnya ada berapa? 4. Kemudian B? 3. Pertanyaannya, A ke B atau B ke A? A ke B. Kalau A ke B rumusnya apa? Dulu ya, karena waktunya sudah hampir habis. Itu Pak Ende sudah nunggu di depan situ. Nanti Ibu keluar dia masuk. Kalau kita ambil jam pelajarannya nanti Pak Endes marah. Ya, jadi kita cukup dulu untuk kelompok 1, 4 ya yang belum. Kita lanjut lagi hari Kamis. Kita lanjutkan, persiapkan hasil presentasinya. Sekarang kita kasih buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya, mengenai fungsi, relasi, domain, kodomain, dan rank. Domain di sini, relasi itu perlu diingat, ya, yang membedakan relasi dengan fungsi. Relasi dan fungsi itu sama-sama menghubungkan himpunan A, anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Bedanya, kalau relasi, anggota himpunan A boleh lebih dari 1. Kalau fungsi, anggota himpunan A-nya tepat 1 anggota himpunan B. Ya, jadi relasi dan fungsi itu sama-sama memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang membedakan hanya di himpunan A. Kalau relasi boleh bercabang, boleh lebih dari 1. Kalau fungsi tidak boleh. Relasi, fungsi semua himpunan A harus berpasangan. Kemudian ada yang namanya domain di sini. Domain tadi berkali-kali sudah Ibu katakan. Domain itu adalah daerah asal atau semua anggota pada himpunan A. Ya. Kemudian ada yang namanya kodomain. Kodomain di sini adalah daerah kawan atau anggotanya di sini adalah semua anggota himpunan B. Rank perlu ingat terus. Rank itu apa? Apa, Melisa? Rank tadi? Daerah hasil. Apa anggotanya? Loren, apa anggotanya? Kalau rank itu tadi kata Melisa daerah hasil.
Daerah hasil anggotanya yaitu semua himpunan B yang mempunyai pasangan. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Berarti ya? Jadi perlu diingat untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya setelah kita mempresentasikan hasil diskusi, kita lanjutkan dengan materi diagram, cara penyajian relasi fungsi, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi makanya sekarang kita pelajari, kita harus tahu dulu apa itu domain, kodomain, dan rank, supaya kita bisa nanti menentukan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk hari ini ya Ibu cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi pada hari Kamis, materi masih dengan materi relasi dan fungsi, dengan materinya cara menyajikan suatu relasi dan fungsi dengan 3 cara. Diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk sebelum Ibu keluar, sebelum Ibu meninggalkan kelas, kita berdoa terlebih dahulu untuk pembelajaran matematika kali ini. Berdoa mulai. Selesai, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak ya.